Halo minasan, kembali lagi di channel MindName. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Yusia Party wo Oida Sareta Kyubinbo episode 2. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini ya. Enjoy to video. Di awal episode diperlihatkan Orhun yang tiba di tempat berkumpulnya ekspedisi pembelajaran, tepat di pintu masuk Great Labyrinth of the South. Tak lama kemudian, seseorang menyapanya, ternyata Selma dan Sofia. Orhun pun membalas sapaan mereka. Orhun lalu memperhatikan Sofia dan menyadari bahwa ia mengenakan seragam yang berbeda dari sebelumnya. Ia pun bertanya-tanya, apakah itu seragam untuk pemula? Orhun kemudian mengatakan bahwa seragam itu sangat cocok untuk Sofia. Mendengar hal itu, Sofia menjadi malu dan mengucapkan terima kasih. Selma terkejut, mengira Orhun sedang menggoda adiknya. Ia pun bertanya apakah Orhun tidak memiliki pacar. Orhun kebingungan dengan pertanyaan itu, lalu menjawab bahwa ia memang tidak punya pacar. Ia menjelaskan bahwa dulu ia tinggal bersama party yang sebagian besar anggotanya adalah wanita, sehingga ia terbiasa berinteraksi dengan mereka. Karena itu, ucapannya sering terdengar seperti godaan, yang membuat Sofia salah paham dan mengira dirinya digoda. Selma akhirnya baru menyadari bahwa party pahlawan memang tinggal di tempat yang sama. Sofia lalu bertanya di mana Orhun tinggal sekarang. Orhun menjelaskan bahwa ia saat ini menginap di sebuah penginapan dan berencana pindah untuk mencari penginapan lain. Namun, Selma justru berpikir aneh-aneh setelah mendengar pertanyaan Sofia, mengira Sofia berniat mengajak Orhun ke kamarnya. Sofia langsung marah dan menegaskan bahwa ia hanya penasaran. Melihat pertengkaran kecil itu, Orhun hanya tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selma kemudian bertanya mengapa Orhun berdiri agak jauh dari yang lain. Orhun menjelaskan bahwa sebagai orang asing, ia tidak ingin membuat para pemula merasa ketakutan, apalagi melihat mereka tampak kurang bersemangat. Selma pun berkata bahwa ia akan membantu mencairkan suasana dan mengurangi ketegangan di antara para pemula, lalu meminta Orhun untuk mengikutinya. Ia juga menyuruh Sofia kembali ke kelompoknya. Orhun sendiri masih belum tahu peran apa yang akan ia jalani dalam pembimbingan para pemula ini, dan ia merasakan firasat yang kurang baik. Pada bagian ini ditampilkan sedikit kilas balik. Orhun saat berada di kantor pusat Night Sky Silver Rabbit. Dalam kilas balik tersebut, Orhun datang sesuai janji pada malam hari dan diperkenalkan kepada ketua Fangs. Saat itu, Selma juga telah memberikan gambaran singkat mengenai rencana ekspedisi ini. Hasil pembahasan menetapkan bahwa periode perjalanan akan berlangsung selama 3 hari dengan penjelajahan dungeon selatan dari lantai 1 hingga lantai ke-15. Demi keselamatan para pemula, mereka akan kembali ke penginapan setiap kali target lantai tercapai. Para pemula akan dibagi menjadi 10 party. Setiap satu pemimpin bertanggung jawab atas 2 party, sehingga total ada 5 pemimpin. Orhun termasuk salah satu pemimpin bersama Selma. Pertarungan melawan monster akan dilakukan oleh party pemula secara bergiliran, dan jika situasi menjadi tidak terkendali, para pemimpin akan turun tangan untuk mengambil alih. Pertarungan jadi seperti itu inti informasi tersebut. Selma membenarkan semua itu, dan ia tampak senang karena Orhun cepat memahami rencana yang telah disusun. Setelah Orhun memahami penjelasan tersebut, Selma bertanya apakah ia masih memiliki pertanyaan. Ternyata Orhun memang memiliki satu pertanyaan, yaitu mengapa hanya ada 5 pemimpin untuk para pemula. Menurut Orhun, jika mereka melakukan ekspedisi berisiko seperti ini, seharusnya mereka membawa party peringkat A. Dengan begitu, risiko bahaya bagi para pemula bisa jauh berkurang. Selma menjelaskan bahwa tujuan utama mereka memang membawa para pemula hingga lantai 51, mengarahkan para pemula bukanlah hal mudah, dan menurutnya ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi mereka untuk berkembang. Selma menambahkan bahwa pendapat Orhun terlalu berfokus pada hasil akhir, namun kurang mempertimbangkan prosesnya. Orhun merasa ada alasan lain di balik keputusan ini, tetapi
Selma tidak mengatakannya secara langsung. Akhirnya, Orhun memilih pasrah dan bersedia bekerja sama saja. Selma pun mengucapkan terima kasih, lalu menjelaskan soal imbalan. Uang muka yang diberikan adalah 2 koin emas. Dan jika misi berhasil diselesaikan, Orhun akan menerima 10 koin emas yang dibayarkan di kemudian hari. Mendengar itu, Orhun terkejut dan mengatakan bahwa ia tidak keberatan, bahkan merasa bayarannya terlalu besar. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa hidup normal selama setahun penuh. Namun Selma menegaskan bahwa semuanya sudah dipertimbangkan matang-matang dan meminta Orhun untuk membantu sepenuhnya mulai besok. Orhun pun menjawab bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Setelah itu, Selma tidak mengatakan apapun lagi. Padahal Orhun sebenarnya masih memiliki pertanyaan lain. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang. Selma dan Orhun menghampiri para pemimpin lainnya dan menyapa mereka. Selma lalu memperkenalkan Orhun sebagai orang yang akan bergabung menjadi pemimpin bersama mereka, serta menjamin kemampuan Orhun secara langsung. Para pemimpin yang mengetahui bahwa Orhun dipilih sendiri oleh Selma pun merasa yakin dan menganggapnya menjanjikan. Orhun justru terkejut dan tidak ingin mereka terlalu berharap padanya. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai penyerang garis depan. Setelah itu, para pemimpin lain juga memperkenalkan diri. 2 pria bernama Binard dan Anthem yang berperan sebagai defender, serta seorang wanita bernama Katie yang merupakan healer. Struktur kepemimpinan mereka terdiri dari 2 defender, 1 healer, 1 attacker, dan 1 support. Selma membenarkan susunan tersebut. Orhun menilai struktur itu cukup seimbang. Namun, ia sempat berpikir kalau bukan dirinya dan misalnya orang lain, apakah Selma akan membiarkan orang tersebut memegang 2 peran sekaligus seperti dirinya? Tak lama kemudian, Selma maju untuk menyapa para pemula. Ia mengumumkan bahwa seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mulai hari ini mereka akan menuju lantai 51 Dungeon Selatan. Para pemula terlihat masih kaku dan ragu, lalu bertanya apakah mereka merasa takut karena harus langsung menuju lapisan tengah dungeon. Ia kemudian menenangkan mereka, mengatakan agar tidak perlu khawatir karena bantuan yang sangat kuat telah disiapkan untuk situasi darurat. Selma lalu memperkenalkan orang tersebut, yaitu Orhun, seorang penjelajah yang pernah mencapai lantai 94, tingkat yang bahkan belum pernah terbayangkan oleh para pemula. Mendengar perkenalan itu, Orhun terkejut karena disebutkan dengan cara seperti itu. Para pemula pun terdiam kagum. Selma melanjutkan bahwa seharusnya para pemula sudah tahu siapa Orhun, salah satu mantan anggota Parti Pahlawan. Karena itulah Orhun memahami dungeon lebih baik dibanding siapapun di tempat itu. Kekaguman para pemula semakin bertambah. Orhun sendiri justru semakin terkejut melihat tatapan mereka yang begitu antusias. Selma lalu bertanya kepada para pemula apakah sekarang mereka merasa lebih yakin untuk melangkah menuju lantai 51. Melihat semangat yang membara di wajah mereka, Selma pun berniat memulai perjalanan ke dungeon. Teriakan penuh semangat langsung menggema dari para pemula. Saat itu, Orhun baru menyadari bahwa inilah yang disebut meringankan ketegangan. Namun Selma segera meminta semua orang untuk menunggu hingga waktu keberangkatan masing-masing, serta mengingatkan para pemimpin agar memastikan persiapan parti mereka terlebih dahulu. Orhun kemudian berkata kepada Selma bahwa perkenalannya tadi terasa terlalu berlebihan. Namun, Selma tidak setuju. Menurutnya, kemampuan Orhun sebagai mantan anggota Parti Pahlawan sudah tidak perlu diragukan lagi. Tekle Bilaji memang sudah menjadi tugas mereka sebagai pemimpin untuk mendorong para pemula agar bisa menjalani penjelajahan dengan aman. Orhun berpikir sejenak dan menyadari bahwa perkataan Selma ada benarnya. Selma lalu mengatakan bahwa ia ingin Orhun memimpin kelompok 9 dan Death di antara anggota kelompok 10. Terdapat beberapa pemula yang sangat Selma harapkan perkembangannya. Jika Orhun mampu meningkatkan kerjasama mereka, meskipun masih pemula, Selma yakin mereka bisa mencapai lapisan menengah tanpa kesulitan. Selma pun dengan sanggup-sangga memohon bantuan Orhun membalas bahwa jika Selma menaruh harapan sebesar itu, seharusnya ia tidak menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada
orang luar seperti dirinya. Namun pada akhirnya, Orhun tetap menerima tugas itu. Ia pun menghampiri dua parti pemula yang akan dipimpinnya dan memperkenalkan diri. Orhun menjelaskan bahwa ia akan menjadi pendamping mereka selama 3 hari ke depan dan meminta kerjasama dari mereka. Mendengar bahwa mereka akan dipimpin langsung oleh Orhun, para pemula langsung menunjukkan raut wajah senang dan bersemangat. Orhun pun merasa heran apakah ini benar-benar efek dari statusnya sebagai mantan anggota Parti Pahlawan. Tak lama kemudian, Orhun menyadari bahwa Sofia berada di kelompok X. Ia lalu Behniachi mengenal nama serta perkiraan kemampuan anggota kelompok tersebut. Orhun pun bertanya apakah ada anggota kelompok 10 yang terlambat. Seluruh anggota kelompok 10 menjawab bahwa tidak ada yang terlambat. Semua sudah berkumpul dan parti mereka hanya terdiri dari 3 orang. Mendengar itu, Orhun terkejut. Parti dengan jumlah anggota sesedikit itu memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, jika seluruh anggotanya masih pemula. Salah satu anggota kelompok 10 kemudian menjelaskan bahwa kondisi parti mereka bisa seperti itu karena tidak ada orang lain yang mampu mengimbangi mereka. Mendengar nada kesombongan tersebut, Orhun hanya menanggapi dengan sikap acuh. Namun, di dalam hatinya, ia merasa heran Selma menaruh harapan besar pada kelompok ini. Tetapi sikap mereka justru seperti ini. Kekhawatiran tentang masa depan mereka pun mulai muncul di benaknya. Meski begitu, Orhun memilih melanjutkan pembicaraan. Ia mengatakan bahwa jika semua anggota sudah berkumpul, maka tidak ada masalah lagi. Orhun lalu meminta kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Pria yang tadi berbicara pun maju lebih dulu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Logan Hayward, pemimpin kelompok 10 dengan posisi support. Dengan penuh percaya diri, ia bahkan mengaku sebagai pria yang kelak akan melampaui Selma. Orhun kembali merasa heran melihat tingkat kepercayaan diri Logan yang berlebihan. Ia pun meminta anggota berikutnya untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya, yaitu yang bernama Caroline Inglot maju. Ia menyebutkan bahwa posisinya adalah defender, namun Orhun langsung menyadari kejanggalan perlengkapan. Caroline sangat minim untuk seorang defender. Ia pun bertanya, apakah Caroline berencana memakai armor atau perlengkapan pelindung lain setelah memasuki dungeon. Caroline mengeluh, mengatakan Orhun juga menanyakan hal tersebut bahwa pertanyaan itu sering ia dengar. Ia lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah defender tanpa armor maupun perisai. Orhun langsung paham Caroline adalah tipe Dutch defender. Caroline pun membenarkan. Alasannya sederhana. Ia tidak ingin menyentuh monster secara langsung, tetapi tetap ingin membunuhnya. Dengan menjadi defender, ia bisa berada paling dekat dengan monster dan menemukan celah untuk menyerang. Terakhir, Sophia Claudel memperkenalkan diri. Ia menyebutkan posisinya sebagai mage, penyerang dari garis belakang. Secara komposisi, Orhun menilai parti ini terbilang normal. Namun, entah mengapa, ia justru merasa sedikit lega. Padahal misi ini tergolong berisiko tinggi. Waktu pun berlalu, dan penjelajahan hampir mencapai titik akhir. Semangat para pemula yang awalnya menggebu perlahan mereda ketika mereka benar-benar memasuki lapisan tengah dungeon. Di tengah perjalanan, Caroline memanggil Orhun dan bertanya mengapa anggota parti pahlawan ikut dalam penjelajahan ini. Ia juga menanyakan apakah parti pahlawan tidak menganggap klan mereka sebagai pesaing. Orhun merasa heran. Ia bertanya balik, apakah Caroline tidak mendengar penjelasan Selma sebelumnya bahwa Orhun sudah keluar dari parti pahlawan. Ia lalu menambahkan bahwa parti pahlawan memang menganggap Night Sky Silverbit sebagai ancaman. Dan karena itu, ia selalu memperhatikan perkembangan klan tersebut. Caroline terlihat terkejut dan langsung bertanya mengapa Orhun keluar dari partinya. Baginya, parti pahlawan adalah impian semua orang. Dan Caroline pun menanyakan hal tersebut. Orhun memilih untuk tidak menjawab terlalu jauh. Meski ia tahu, Caroline tidak memiliki niat buruk. Caroline tetaplah tipe gadis yang tidak terlalu ia sukai. Orhun pun membalas bahwa apapun alasannya, hal itu tidak ada hubungannya dengan Caroline. Mendengar itu, Caroline langsung kesal dan menyebut Orhun pelit. Ia lalu beralih topik dan bertanya apakah Orhun dan Sofia sudah saling mengenal. Orhun mengangguk, membenarkan. Caroline kemudian mengatakan bahwa sebelumnya Sofia sempat
memberitahunya kalau sebelum penjelajahan dimulai, akan ada seseorang yang sangat hebat ikut membantu mereka. Caroline pun langsung memastikan hal itu kepada Sofia. Seketika wajah Sofia memerah karena malu. Caroline lalu memastikan lagi, apakah orang yang Sofia maksud itu adalah Orhun. Sofia pun mengiyakan. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah ditolong oleh Orhun. Dan menurutnya, Orhun sangat kuat, bahkan merupakan mantan anggota Parti Pahlawan. Sofia juga menambahkan bahwa Orhun pernah berkata kalau mereka akan aman selama Orhun bersama mereka. Mendengar itu, Caroline akhirnya paham dan menenangkan Sofia agar tidak gugup lagi. Karena mereka ditemani oleh Orhun yang ia sebut sebagai seorang pahlawan. Orhun langsung menimpali bahwa dirinya bukan seorang pahlawan. Saat itu Orhun baru menyadari bahwa sejak tadi Caroline terus berbasa-basi untuk mengurangi ketegangan Sofia. Ia pun menilai Caroline sebagai gadis yang cukup perhatian. Tiba-tiba monster anjing muncul dan bersiap menyerang mereka. Namun sebelum monster-monster itu sempat mendekat, tubuh mereka langsung terkena jebakan. Ternyata itu adalah jebakan yang telah Orhun siapkan sebelumnya. Jebakan tersebut bernama Timed Magic, jenis sihir yang bisa diatur waktu aktivasinya sejak dipasang. Karena sifatnya itu, jebakan ini sangat sulit dideteksi musuh. Dengan metode ini, mereka bisa mengalahkan monster dari belakang tanpa harus menghentikan laju penjelajah. Waktu mereka terbatas, jadi Orhun menilai tidak ada gunanya membuang waktu untuk pertarungan yang tidak perlu. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di dungeon selatan lantai ke-20. Caroline bertanya kepada Orhun berapa lama lagi mereka akan sampai di area bos lantai. Orhun menjelaskan bahwa jika tidak ada hambatan, mereka akan tiba dalam waktu sekitar 10 menit. Caroline tampak senang karena mereka hampir sampai. Ia bahkan merasa lantai ini cukup membosankan karena perjalanan mereka terlalu lancar tanpa rintangan berat. Jika situasi terus seperti ini, mereka akan mencapai tujuan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Melihat perkembangan anggota parti 10, Orhun yang sebelumnya merasa khawatir kini justru merasa lega. Ia menilai bahwa ia tidak perlu terlalu banyak membimbing mereka selama penjelajahan ini. Orhun lalu menilai Logan. Awalnya ia mengira Logan hanyalah pemula yang sombong. Namun ternyata Logan memiliki kemampuan support magic yang cukup baik. Jika Logan bisa mempertahankan performa itu dalam pertarungan jangka panjang, ia berpotensi mendapatkan peran aktif. Bahkan di party rank A, Orhun mengakui bahwa Logan adalah pemula yang jenius. Namun, kekurangannya terletak pada cara Logan memberi perintah sebagai support magician yang masih sangat buruk. Menurut Orhun, Logan akan jauh berkembang jika mendapat lebih banyak pengalaman tempur sejak dini. Sementara itu, Caroline bukan hanya defender yang ahli menghindar, tetapi juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Meski begitu, ada dua hal yang justru membuat Orhun merasa khawatir. Yang pertama, Caroline cenderung langsung menyerang monster tanpa memikirkan situasi sekitar. Meski ia adalah defender yang sangat ahli dalam mendekati musuh. Bagi Orhun, tindakan itu tetap terlalu gegabah dan berisiko. Kekhawatiran kedua, Orhun terletak pada senjata Caroline yang hanya berupa 2 buah dongger. Memang, senjata itu terlihat cocok dengan gaya bertarungnya. Namun, dalam jangka panjang, party ini berpotensi kekurangan daya hancur. Itulah penilaian Orhun terhadap Caroline, tidak lebih, tidak kurang. Terakhir adalah Sofia. Meskipun keterampilannya masih berada di bawah 2 rekannya, kemampuan Sofia jelas sudah melampaui level pemula. Walau ia bertipe pendiam, Orhun merasa akan lebih baik jika Sofia bisa lebih terbuka kepada rekan satu partinya. Namun sebagai pemula, Sofia hampir tidak memiliki kekurangan yang berarti. Justru Orhun merasa tidak sabar menantikan perkembangan Sofia di masa depan. Sementara itu, untuk anggota kelompok 9, Orhun hanya bisa berharap mereka akan berkembang lebih baik ke depannya. Tak lama kemudian, sebuah monster tumbang di hadapan mereka. Ternyata monster tersebut adalah bos lantai level 20 yang telah lebih dulu dikalahkan oleh 3 orang pembimbing lainnya. Dengan begitu penjelajahan hari ini pun resmi berakhir. Orhun sendiri tidak menyangka bahwa semuanya berjalan begitu lancar.
dan selesai lebih cepat dari perkiraan. Selma pun mengakui bahwa ia telah meremehkan kekuatan klan Night Sky Silver a bit. Ia memuji semua pihak yang telah bekerja keras, lalu mengajak mereka bersiap untuk menuju lantai ke-21. Setelah semua anggota mendaftarkan kartu guild mereka di gerbang lantai, penjelajahan hari itu benar-benar selesai. Semua orang memahami prosedurnya dan tampak puas dengan hasil hari pertama. Tak lama kemudian, seseorang menghampiri Orhun dan memujinya. Orang itu ternyata Selma. Orhun pun membalas pujian tersebut dengan ucapan terima kasih. Selma lalu menanyakan pendapat Orhun mengenai para pemula. Orhun menjawab bahwa ia berharap kelompok 9 bisa menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan. Sementara kelompok 10, seperti yang Selma katakan sebelumnya, memang sangat menjanjikan. Namun kerjasama mereka masih kurang baik, terutama Caroline. Jika Caroline terus bertindak seperti sekarang, itu bisa menjadi bahaya bagi partinya sendiri. Mendengar itu, Selma hanya tertawa. Menurutnya, kondisi mereka sekarang sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan, Orhun sampai tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan mereka di masa lalu. Selma lalu kembali memohon kerjasama Orhun untuk hari berikutnya sebelum berpamitan. Keesokan harinya, saat Orhun membaca sebuah pesan, ia sebenarnya sudah menduga hal itu akan terjadi. Pesan tersebut berisi sebuah artikel eksklusif dari pihak Parti Pahlawan yang mengumumkan pergantian support magician. Artinya, kasus keluarnya Orhun dari Parti Pahlawan akhirnya terungkap. Dalam kutipan artikel itu, Oliver, pemimpin Parti Pahlawan, menyatakan bahwa faktor terbesar dari pergantian ini adalah kurangnya kemampuan Orhun sebagai support magician. Oliver mengakui bahwa kemampuan Orhun berada di bawah rata-rata support magician lainnya. Pernyataan itu secara tidak langsung berarti bahwa Parti Pahlawan selama ini menempatkan seorang support magician yang dianggap kurang kompeten di dalam tim mereka. Namun ironisnya, Orhun tetap berhasil mencapai lantai 94 Dungeon Selatan, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih siapapun sebelumnya. Posisi Orhun kini telah digantikan oleh Philly Carpenter, yang langsung aktif sejak sehari setelah Orhun keluar dari Parti Pahlawan. Philly saat ini bertugas sebagai penjelajah di Dungeon Barat, dan kemampuannya mulai banyak diperbincangkan. Bahkan, ia disebut-sebut memiliki kemampuan yang mendekati Selma Claudel, support magician terbaik di seluruh benua. Artikel itu juga menyinggung harapan besar terhadap Parti Pahlawan dengan anggota barunya. Banyak pihak berspekulasi apakah dengan komposisi baru ini, Parti Pahlawan akan mampu menaklukkan dungeon lainnya. Antusiasme publik pun semakin meningkat. Membaca itu, Orhun merasa sedih. Ia sebenarnya berharap berita tersebut tidak menyebar begitu cepat, setidaknya sampai penjelajahan ini selesai. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Ia takut parti pemula yang sedang ia bimbing mengetahui bahwa dirinya bukan keluar atas kehendak sendiri, melainkan dikeluarkan. Orhun mulai cemas pandangan para pemula terhadapnya akan berubah, terutama Logan dari kelompok 10. Apakah ia masih akan mengikuti instruksi Orhun seperti sebelumnya? Awalnya Orhun berpikir para pemula tidak akan membaca berita semacam itu. Namun jika kelompok yang ia pimpin sampai mengetahuinya, Orhun yakin satu hal, kesan mereka terhadap dirinya akan berubah sepenuhnya. Orhun pun menyadari bahwa terus memikirkan hal ini tidak ada gunanya. Ia memutuskan untuk segera menuju tempat pertemuan. Namun saat masih di perjalanan, seseorang memanggil namanya. Orang itu adalah Luna Flockhart, healer dari Parti Pahlawan mantan, rekannya dulu.